Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal Palevi dari kelas B1 Teknik Informatika dengan NIM 2055 Nah, kali ini saya akan mengerjakan UTS dari mata kuliah jaringan komputer, yaitu konfigurasi Cisco CCNA. Nah, di sini saya udah buka paket tracernya. Di sini juga udah login dan ada soalnya, dapat terus. Langsung aja. Di sini saya dapat gambar atau skemanya seperti ini. Jadi dia punya remote side 1, remote side 2, terus ada 4 switch dan ada 4 PC user juga. Nah, kalau kita lihat langsung di rules-nya, kita langsung lihat ke. Nah, di sini di objectives-nya yang pertama examine the network requirements, design the VLSM addressing scheme. Nah, kita kan udah punya di soalnya. Terus assign IP address to device and verify connectivity. Nah, untuk yang part 3 ini itu yaitu proses untuk konfigurasinya. Nah, kita langsung ke yang step pertama, examine the network requirements. Nah, step pertama, determine the number of subnets needed. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan si subnet yang sesuai dengan rules atau requirement yang telah ditentukan. Nah, di sini kalau kita lihat, you will subnet the network address dengan IP 10.11.48.0/24. The network has the following requirements. Maksudnya kita disuruh untuk menentukan subnet dari IP 10.11.48.0/24 dengan ketentuan seperti berikut. Yang pertama yaitu SP1 LAN. Dia will require 14 host IP address. Maksudnya itu untuk SP1 LAN dia membutuhkan 14 host IP address. Kemudian untuk SP2 LAN-nya dibutuhkan 30 host IP address. Kalau untuk SP3-nya 6, lalu SP4-nya 60. Kemudian di sini ada pertanyaan, how many subnets are needed in network topology? Nah, ini maksudnya seberapa banyak subnet yang dibutuhkan dalam topologi ini. Nah, di sini kita punya 5 subnet yang dibutuhkan, yaitu yang pertama untuk ini 14 host, 6 host, 60 host, 30 host, 4. Satu lagi antara remote side dengan remote side 1 dengan remote side 2. Itu jadi kita perlu 5. Kemudian kita masuk ke step 2, determine the subnet mask information for each subnet. Kita menentukan subnet yang tepat untuk setiap subnet mask yang tepat untuk setiap subnet. Nah, yang pertama di poin A, which subnet mask will accommodate the number of IP address required for SP1. Nah, maksudnya subnet mask berapa yang akan mengakomodasi IP address dari ketentuan pada SP1. Di sini ketentuannya itu dia harus 14 host. Nah, lalu di bawahnya ada how many usable host address will the subnet support. Dan untuk poin B, C, D, dan E, B, C, D ini sama ya. B, C, D ini sama. Jadi kita base-nya atau berpatokannya dengan bagian ini, require-nya. Nah, yang pertama kali kita harus tentukan itu, kita harus menentukan dulu subnet mask-nya untuk masing-masing LAN-nya. Untuk SP1, SP2, SP3, dan SP4. Nah, untuk si subnet mask-nya ini, kita untuk SP1 itu dia diperlukan 14 host. Berarti kita coba pakai yang size 24. Ya, kita coba dulu. Di sini kita pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Kita pakai subnet mask yang 24
/24 itu kalau kita coba hitung di kalkulator, di sini kan dia di belakang pada binernya itu dia nolnya ada 4. Kalau kita masukkan ke rumusnya yaitu 2 dipangkatkan 4 sama dengan 16, kita kurang sama 2 untuk hostnya. Nah, 14 dia mengakomodasi 14 host. Sedangkan di sini juga untuk requirement-nya dia pada SW1 dia perlu 14 host. Jadi kita pakai yang /24. Nah, /24 ini yaitu subnet mask-nya itu 255.255.255.240. Kemudian untuk yang ini ternyata size-nya salah ya. Jadi tadi saya baru cek ke bagian pakai apa namanya converter di Google, itu dia /28 ternyata. Jadi saya salah untuk menuliskannya. Kita lanjut ke SW2-nya. SW2 ini dia memerlukan 30 host. Nah, itu dia kita pakai yang 27 itu 1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 27. Kita lihat di kalkulator, kita coba 2, kita pangkatkan 5, lalu sesuai dengan subnet host yang harus diakomodasi yaitu 30 host. Sini kita bisa pakai 30 host. Nah, kalau kita lihat di konverternya, kalau 27 itu subnet mask-nya 255.255.255.224. Nah, kita berarti masuknya di sini 255.255.255.255 yang 27 224 224. Ini lalu kita lanjut ke yang selanjutnya itu untuk SW3. SW3 ini dia 6 host. Nah, 6 host itu berarti kita coba pakai yang 29. Ini dia akan mengakomodasi yang 6 host. 28 1 1 2 29. Kita coba hitung, dia 2 pangkat 3 sama dengan 8, kita kurang 2. Nah, 6. Di sini rules-nya dia bisa mengakomodasi 6 host. Gitu. Nah, kita jadi pakainya /29 itu subnet mask-nya 255.255.255.248. 255.255.255.248. Nah, untuk yang terakhir itu dia rules-nya itu mengakomodasi 60 host untuk SW4. Nah, di sini sebentar. Nah, di sini kita untuk yang SW4 itu requirement-nya 60 host. Kalau tadi kan kalau yang 27 itu kita mengakomodasinya 30. Nah, berarti dia lebih kecil dari 27. Kalau 27 dia bisa 30 host. Kalau kita perlu 60 host berarti kita coba pakai yang 26. Mana ini kursornya? Nah, di sini ada 6. Nah, kita coba 2 pangkat 2. Nah, dia bisa mengakomodasi sampai 62 host. Sedangkan kita di sini kan perlunya 60 host ya. Berarti seharusnya sudah terpenuhi. Jadi untuk walaupun masih lebih 2 host, jadi nggak apa-apa.
kalau kita lihat di sini 26 itu subnet masknya 255.255.255.192. 255.255.192. Nah, untuk si subnet masknya ini kita udah dapat semua dari poin A sampai poin D. Nah, sekarang kita ke subnet mask yang poin E. Which subnet mask will accommodate the number of IP address required for the connection between remote site 1 and remote site 2. Jadi kita harus menentukan subnet mask yang bisa mengakomodasi antara si remote site 1 sama remote site 2. Nah, untuk si tabelnya saya sudah siapkan di sini. Jadi kita bisa berpatokan sama ini addressing tabelnya, dimana di awal kita memang minta untuk mengisi addressing tabelnya ini kan. Kita lanjut ke tadi yang soal nomor poin E. Nah, ini untuk subnet mask yang antara connection antara remote site 1 sama remote site 2 itu biasanya kalau yang saya cari tahu itu dia pakainya subnetnya yaitu nah ini 255.255.255.252 atau yang slash-nya 30. Ya, kita copy aja. Nah, ini 111 ini 30 sebenarnya 255.255.252. Nah, ini untuk yang poin E. Kita tandain A, B, C, D. Nah, untuk subnet mask kita udah dapat. Sekarang kita lanjut lagi ke bagian nah, di sini selain menentukan subnet mask, kita harus juga menentukan how many usable host address will subnet support. Nah, jadi selain untuk menentukan subnet masknya, kita juga menentukan usable host address-nya antara si jadi host yang bisa digunakan pada si SW1 ini gitu, yang sesuai dengan requirement-nya yaitu 14 host. Nah, itu saya sudah nah, untuk yang A ini dengan host 14 itu IP-nya itu antara 10.11.48.97 sampai dengan 10.11.48.110. Nah, ini untuk si 14 host. Selanjutnya kita ke yang B, 30 host. Itu IP-nya yaitu 10.11.48.65 ya, dengan 10.11.48.94. Lanjut ke yang enam, yaitu IP-nya itu 10.11.48.13 sampai dengan 10.11.48. Untuk yang D itu
namanya 62 host, 60 host, kita ketik IP-nya 62 itu yaitu antara 10.11.8.1 sampai 10.11.8.62. Nah, jadi si rules-nya ini kita penggunaannya dari penggunaan IP-nya ini jaraknya itu atau range-nya itu ditentukan dari host yang terbesar itu yang paling awal penentuannya, lalu lanjut di sini kan ada yang bagian D ini hostnya perlu 62. Kalau di soalnya perlu 60, itu kita dari titik 1 sampai ke akhirnya 62. Nah, di sini yang kedua kita punya 30, mulai dari 65 sampai 94. Lalu ada yang 14, kita mulai dari 97 sampai ke 110. Lalu yang terakhir yang host 6, kita mulai dari 113 sampai 118. Gitu. Nah, itu untuk kita sudah selesai untuk bagian step 2, yaitu untuk menentukan subnet mask dan juga range atau range hostnya itu. Nah, lalu kita kembali ke rules-nya. Sebentar. Nah, kita lanjut lagi. Sebentar. Pilih share. Nah, kita sudah selesai untuk bagian step 2-nya. Lalu kita lanjut ke bagian part 2. Design the VLSM addressing scheme. Define the 10.11.48.0/24 network based on number host per subnet. Use per subnet to accommodate larger LAN. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Use rules-nya yaitu yang pertama, use the first subnet to accommodate the largest LAN. Maksudnya kita mulai menentukan si hostnya, si subnet ini dari host yang terbesar. Nah, di mana di sini kita dari host yang terbesar itu 60, di sini kita pakai 62, itu kita mulai dari 1 sampai ke 62. Terus use the second subnet to accommodate the second largest. Nah, di sini the second largest itu atau yang terbesar keduanya itu 30. Kita melanjutkan dari yang 62 ini, tapi kita lanjutkan dari sini. Kemudian use the third subnet to accommodate the third largest LAN. Nah, di sini yang third largest-nya itu ada 14 atau yang terbesar ketiganya. Yang keempat, use the fourth subnet to accommodate the fourth largest LAN. Nah, di sini kita yang keenam. Nah, kemudian use the fifth subnet to accommodate the connection between remote site 1 and remote site 2. Kemudian di step 2 selanjutnya itu dokumen the VLSM subnets. Nah, ini yang sudah saya siapkan sebelumnya. Jadi sebelum ini saya sambil latihan itu saya sambil menyiapkan untuk bagian addressing tabelnya dan subnet tabelnya. Kemudian kita langsung masuk ke step ketiga, assign the first usable IP address to remote site 1 LAN. Links and the one link. Yang B, assign the first usable IP address to remote site 2 for 2 LAN links. Assign last usable IP address for 1 link. Yang point C, assign the second usable IP address to switch. Yang D, assign the last usable IP address to the host. Part 3 yang assign IP address to devices and verify the connectivity. Nah, di sini kita masuk ke tahap konfigurasinya dan juga untuk mengverify konektivitasnya. Gitu. Most of IP address is already configured on this network. Beberapa IP address itu udah terkonfigurasi pada jaringan ini. Implement the following step to complete the address configuration. Silakan ikuti langkah-langkah untuk menyelesaikan konfigurasi pengalamatan. Nah, kita
masuk ke tahap yang pertama, step 1, configure IP address on the remote site 1 router LAN interface. Kita harus mengkonfigurasi pada remote site 1 router LAN. Nah, kita lihat di sini remote site 1, kita klik, nah maka akan keluar CLI atau command prompt-nya. Nah, di sini kita mulai untuk konfigurasinya. Yang pertama yaitu kita enable dulu, terus enter configuration command. Nah, setelah muncul kayak gini, kita mulai konfigurasinya. Enter configuration command 1 per line and with Ctrl+Z. Kita bisa menginputkan IP at 10.11.28.97 spasi 255.255.240. Nah, selanjutnya no shutdown. Dan protokol on interface gigabit Ethernet 0 per 0. Change that to up. Nah, sekarang kita konfigurasi untuk interface gigabit Ethernet-nya yang 0 per 1 atau 0.1. Itu kita mulai dengan int g0 per 1. Invalid input. Ada di mana invalidnya? Oh ya. Oops. int. Oh, oke. Ya. Nah, terus IP at 10.11.11.68.65. Subnet masknya 255.255.255.224. Itu kita no. Nah, kita sudah selesai untuk mengkonfigurasi interface gigabit Ethernet 0 per 1 atau 0 per _1. Kalau kita lihat sekarang di bagian progresnya, itu kompresnya naik menjadi 46. Kalau kita lihat di resultnya, coba kita lihat apakah ada yang kurang. Check result, assignment items. Nah, di sini untuk remote site satunya udah lengkap semua. Kita sekarang masuk ke SW4 yang SW3 yang harus dikonfigurasi. Kita coba close. Nah, di sini kita lanjut ke bawah lagi. Nah, di sini yang step 2, configure IP address on SW3 switch including the default gateway. Nah, di sini kita disuruh untuk mengkonfigurasi IP address dalam switch 3. Switch-nya itu termasuk default gateway-nya. Nah, caranya gimana? Kita SW3-nya kita klik switch 3-nya. Nah, lalu kita mulai untuk konfigurasinya. Masih sama, kita mulai dengan N. N ini perintah untuk mengenable, kemudian on. Nah, enter configuration command. int virtualan 91. Lalu API 10.11.48.65. Subnet masknya 114. Subnet masknya 255.255.255.248. Invalid IP at ini salah nih. Nah, lalu kita
seperti biasa kita no shoot down. Lalu terakhir IP ada 10.11.48.113. Sudah selesai untuk config-nya. Sekarang kita lihat ke activity-nya. Nah, completion-nya naik menjadi 80%. Nah, sekarang yang kita lihat lagi step yang ketiganya, yaitu configure IP address on user for including the default gateway. Kita disuruh untuk mengkonfigurasi user path. Ini kita klik aja IP configuration di sini. Kita config IP-nya, yaitu kita pakai 10.11. Itu kita lihat di sini untuk ASP4 tadi kan user ya. Nah, di sini kita pakai yang ini. Nah, ini 62. Untuk si subnet mask kita pakai 192. Untuk default gateway-nya pakai 1. Kita ikutin yang ini. Sorry. Oke. 10.11.48.62 tadi 62 kan. Terus subnet mask kita pakai 255.255.192 dan default gateway-nya itu 10.11.48.1. Nah, ini sudah selesai. Kita cek completion-nya. Nah, completion-nya sudah naik menjadi 100%. Yang step 4 verify connectivity. You can only verify connectivity from remote set 1 as switch 3 and user 4. However, you should be able to ping every IP address listed in the addressing table. Nah, di sini kita sudah selesai untuk mengkonfigurasinya. Ya, sudah selesai. Di sini completion-nya sudah sampai 100. Saya rasa cukup sekian untuk konfigurasi paket tracer 11.3.9.3 untuk penilaian UTS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.